Ya, mulai. Halo, udah. Udah. Udah dibuka belum? Aku baru ke toilet. Ayo, gas, gas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ntar aku kamar mandi. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Kita berjumpa pada malam hari ini dengan agenda yaitu kelas belajar kelas UI UX dari Study Club Primatek. Baiklah. Bersyukur kita kepada Allah karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani, rohani, dan juga akal. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiga Rehan Akmali selaku moderator yang akan memimpin acara pada malam hari ini. Langsung saja kepada para pemateri, ada Muhammad Syafiq dan Syafal, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin peserta, apakah layar sudah di-share screen? Sudah. Ya, baik. Kali ini kita akan membahas tentang UI UX, di mana kita harus belajar yang tentang itu fundamental, di mana fundamentalnya merupakan karya seni desain dari visual, yakni desain untuk UI UX. Saya ingin memberi disclaimer, pertemuan kali ini bukan untuk membahas teknis, tapi bagaimana mengoperasikan software, desain, dan bukan untuk ditujukan profesional. Jadi kita sekedar membahas desain dan gambaran umumnya. Baik, kita mulai. Ini adalah tentang mengerti desain untuk kebutuhan sehari-hari, di mana kita sekarang ini di era globalisasi, di mana semuanya segala sesuatu membutuhkan editing yang sekarang berada di genggaman tangan masing-masing. Oke, dalam pandangan saya bahwa dunia telah berubah dan pemahaman basic tentang desain sangat penting untuk bisa dijangkau oleh semua orang. Karena kita seperti yang kita rasakan sekarang, dunia teknologi yang kita miliki sekarang itu udah jauh dari kata tertinggal. Di mana bisa kita lihat flashback dari 20 tahun yang lalu, di mana kita ingin belajar untuk tentang desain, kita harus masuk sekolah jurusan karya seni, serta sekolah grafis lainnya yang membutuhkan instansi pendidikan dalam pembentukan karya seninya. Baik. Di sini belajar desain bisa dari sekolah fakultas seni pada jurusannya. Lalu peluang kerja anak desain itu berada di art director dan graphic designer. Seperti yang kita lihat, para mereka ini yang dari 20 tahun yang lalu, mereka ini bingung saat dihadapi dengan masalah yang seperti ini, di mana zaman dahulu yang pada masanya software yang digunakan dalam editing itu sangat jarang dan sangat susah untuk digapai. Jadi rata-rata masyarakat jika membutuhkan sesuatu, mereka itu memikirkan, bagusnya kita langsung pergi ke tempat percetakan saja untuk bikin poster. Seperti itu. Oke, ini 20 tahun lalu kita tuh nggak kepikiran bikin desain sendiri karena apa? Kita nggak tahu ilmunya dan nggak punya akses ke software-software desain. Yang kedua, nggak efisien buat belajar karena kebutuhan untuk desain pun jarang pada masanya. Dan kita lihat sekarang, zaman sekarang kebutuhan untuk mendesain sesuatu menjadi lebih banyak, baik kebutuhan personal maupun profesional. Kita bisa lihat sendiri di sini, di mana-mana era kita ini merupakan era multimedia, di mana kita bisa mengakses segala sesuatu dari genggaman tangan. Lalu gimana caranya menempatkan elemen visual, font apa yang harus dipakai, warna apa aja yang harus dipilih? Nah, mari kita simak. Yaitu 3 hal basic tentang desain. Jadi yang pertama di sini merupakan tujuan, yang kedua elemen, yang ketiga prinsip.
Dari desain objektif, kita lihat seperti ini bahwa desain objektif itu harus memiliki poin-poin penting agar mendapatkan substansi tertentu dalam penyampaian informasinya. Itu kalian pernah mendengar nggak hal-hal yang seperti ini? Itu desainnya direvisi dong biar estetik dikit. Nah, di sini kita luruskan sedikit bagaimana pandangan umum terhadap desain. Oke, bikin cakep dan estetik itu bukan sebuah tujuan desain. Malahan desain yang bagus itu udah pasti cakep. Seperti itu. Ini mindset-mindset yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita mulai sekarang. Terus dari desain objektif, ini ada 4. Gimana caranya desain yang kita buat itu gampang dibaca, readability. Yang kedua terstruktur. Jadi gimana caranya tahapan-tahapan hierarki pada desain-desain grafis yang kita gunakan itu memiliki tahapan. Jadi kita tidak bingung untuk dalam pembacaannya. Sehingga pada poin pertama balik lagi readability-nya seperti apa. Yang ketiga, ini ada poin simple. Jadi gimana caranya kita memberikan sesuatu informasi agar bisa gampang dicerna oleh pikiran masyarakat. Lalu yang keempat, di sini ada memorable, di mana informasi yang kita sampaikan itu akan selalu diingat oleh masyarakat. Oke, yang kedua, kita masuk ke elemen. Jadi desain elemen di sini merupakan seperti toolbox, di mana dalamnya itu terdapat wadah yang di mana desain itu terjadi. Jadi desain elemen kita memiliki poin pertama yaitu tipografi. Tipografi merupakan font dari tulisan, di mana kita bisa lihat di sini. Ini merupakan salah satu kunci awal dalam pemberian informasi. Di sini saya memberikan 2 contoh dari font. Yang di kiri ada sans serif, yang di kanan ada serif. Jadi perbedaannya di antara 2 ini, di mana serif itu memiliki kaki, dan sans serif itu halus garisannya. Oke, jadi kita lihat di sini, ini karakter serif itu memiliki kesan yang elegan, matang, sedikit old fashion, lalu trustworthy. BTW, ini font yang aku ambil merupakan font Rockwell. Oke, di sini kita ada contohannya, di mana ada merek berupa Gucci, Tiffany.co, dan Prada. Logo brand yang sudah matang menggunakan font jenis serif yang sesuai dengan image dan karakter yang ingin dibangun. Lalu di sini ada Georgia, Baskerville, Garamond, dan Times New Roman. Di sini merupakan karakter sans serif, yaitu modern, clean, casual, dan friendly. Font yang kita ambil di sini merupakan Helvetica. Lalu di sini contoh dari font yang di sini tadi sans serif merupakan Adidas, Facebook, dan Airbnb. Di sini merupakan contoh-contoh dari font lain yaitu Futura, Poppins, Lato, dan Montserrat. Oke. Sebagai desainer yang amatir dengan kebutuhan non-profesional, hindari font-font serif dan pilih sans serif yang lebih modern, kasual dengan tingkat keterbacaan yang cukup tinggi. Lalu kita di sini ada masuk ke poin kedua, yaitu desain elemen. Desain elemen yang kedua ini merupakan image, di mana terbagi 2, yaitu foto dan ilustrasi. Di mana foto itu bersifat pixel dan ilustrasi bersifat vektor. Oke, yang ketiga merupakan shape, yaitu bentuk building block untuk membangun sebuah desain. Pada basicnya, semua elemen desain adalah shape, merupakan inti penting dari membangun komposisi. Di sini merupakan shape dari yang kita lihat, merupakan di sini terlihat ada judul lorem ipsum dan di bawahnya merupakan deskripsiannya. Melihat elemen desain sebagai sebuah bentuk memudahkan kita untuk mengatur komposisi dalam sebuah desain. Lalu di sini ada shape, yaitu terdiri dari beberapa geometris, organik atau abstrak, juga mempunyai arti-artinya sendiri. Di sini kita bisa melihat pada persegi itu melambangkan kuat, kaku, dan stabil. Segitiga melambangkan ringan, santai, dan friendly. Bentuk lingkaran itu tajam, seimbang, dan fondasi. Oke. Yang ketiga ada warna. Oke, warna ini memiliki visual yang sangat penting untuk penglihatan mata, di mana kita bermain warna di sini mempengaruhi psikologi.
Jadi kita memiliki beberapa contoh dari warna-warna psikologi yang ada di sekitar kita, di mana merah itu melambangkan arti berani, lalu energik, lalu warna kuning memberikan rasa cerdas, ceria, dan biru memberikan kesan warna elegan, dapat dipercaya, serta ungu warna yang tentram dan damai. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan lanjut ke tahapan presentasi tentang UI UX. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada saudara Syafiq. Itulah kawan-kawan semua. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Safal. Benar. Pada saudara Safal dipersilakan. Izin dulu Pak Syafiq. Sore tadi kan membahas desain nih. Masa desain nggak ada contohnya nih? Setidaknya beri contoh satu gitu. Aku. Sebelum masuk tahapan tahapan materi gitu. Baik, saudara Sakwal, terima kasih atas sarannya. Saya mempersiapkan web desk-nya, yaitu Figma terlebih dahulu. Sebentar saya persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil menunggu Syafiq, kita akan masuk ke pembahasan materi UX. Nanti desainnya akan ditampilkan dengan Syafiq dan dia akan mempresentasikannya. Share screen. Udah materi ini cek suara masuk nggak? Mas Bang. Masuk. Masuk. Baik, terima kasih kawan. Pada materi ini kita akan membahas UI UX. Pertama, UI UX terlalu kompleks lah, nggak terlalu kompleks sebenarnya. Baik. Jadi pengertian UI UX ini sebenarnya UI UX ini adalah singkatan dari user interface atau disingkat dengan UI. User interface ini merupakan bagian dari desain digital, terutama berfokus pada interaksi atau antarmuka pengguna, baik itu produk digital maupun produk yang bisa kita lihat di dalam smartphone kita sehari-hari. Contohnya kayak media sosial kayak di WhatsApp, Instagram, itu merupakan bagian dari UI. Terus yang kedua itu ada UX, User Experience. User Experience ini merupakan pengalaman pengguna yang dirasakan saat user menggunakan produk yang dia jalankan. Contohnya kayak WhatsApp. Kita menggunakan WhatsApp untuk media komunikasi satu sama lain antara user dengan user yang lain. Nah,
Di dalamnya itu ini kita coba kasih gambaran kayak contohnya kayak kita komunikasi satu sama lain itu kan kita menggunakan keyboard. Nah, disitulah pengalaman pengguna yang dimaksud dari UX. Misalnya materi tentang perbedaan antara UI dan UX. UI berkaitan dengan tampilan dan kesan visual. Ada banyak desainer grafis dengan pengalaman menggunakan alat seperti Adobe Photoshop, Inkscape, Sketch, maupun Figma. Sementara dengan UX berkaitan dengan proses interaksi dan dukungan. Praktisi UX biasanya memiliki latar belakang di psikologi, antropologi, atau ilmu kognitif. Sebenarnya UI UX ini bukan hanya UI dan UX saja. Ada satu lagi namanya UX writing. Nah, UX writing ini belum termasuk dalam pembahasan materi kita ini karena ini kan materi dasar antara UI dan UX saja. Mungkin di materi selanjutnya itu ada namanya UX writing. Nah, pentingnya UI UX yang baik. Kita sebagai ahli teknologi atau ahli IT bukan hanya untuk coding saja, teman-teman. Nah, kita di sini diajarkan untuk membuat website, buat aplikasi. Sementara website dan aplikasi itu menggunakan tampilan. Nah, di tampilan itulah ada namanya UI dan UX. Nah, mengapa itu penting? Karena itu terutama salah satunya meningkatkan kepuasan pelanggan maupun pengguna. UI UX yang baik meningkatkan kepuasan pelanggan dan memastikan produk yang digunakan secara maksimal. Yang kedua, meningkatkan konversi dan angka penjualan, termasuk dalam strategi marketingnya, supaya lebih mudah untuk mempromosikannya sebenarnya. Tantangan dalam mengembangkan UI dan UX. Yang pertama itu kemampuan menyelesaikan masalah. Seseorang ahli UI dan UX harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi pengguna. Di mana materi sebelumnya itu ada memiliki latar belakang di psikologi, antropologi maupun ilmu kognitif. Maka dari itu seorang ahli UI UX harus memecahkan masalah yang dihadapi pengguna. Kreativitas seorang ahli desain UI dan UX itu harus dituntut sekreatif mungkin dalam memecahkan masalah yang diderita pengguna. Maksud dari diderita pengguna ini merupakan seperti pengalaman pengguna itu maupun kenyamanan itu sudah termasuk, dan kesan-kesan lain yang diterima pengguna. Terus pemahaman tentang public relation. Desainer UI dan UX harus memahami kebutuhan pelanggan dan cara meresponnya dengan baik. Ini merupakan antar komunikasi dari sebuah tampilan dengan pengguna. Nah, di sini yang dimaksud dari pemahaman tentang public relation. Terus yang terakhir, memiliki pengetahuan teknis yang kuat. Seorang desainer UI UX harus menguasai berbagai alat dan bahasa pemrograman untuk membuat desain yang lebih menarik. Selanjutnya materi tentang tips untuk desain dan UX yang sukses. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Sebagai desainer UI dan UX, kita harus tahu dalam membuat desain itu tujuannya ke mana. Contohnya untuk membuat project aplikasi contohnya. Nah, aplikasi ini mau kita tujukan ke arah mana? Misalnya, kita akan membuat aplikasi untuk media sosial. Contohnya kayak yang lagi tren sekarang ini kayak Threads. Nah, itu kan udah jelas tuh tujuannya kemana, Threads. Itu yang maksud dari tujuan yang jelas saja. Yang kedua itu kesesuaian dengan konteks. Desain UI dan UX harus sesuai dengan konteks dan karakteristik penggunanya. Misal perbedaan desain UX untuk pengguna usia 6 tahun dan 60 tahun. Maksud dari kesesuaian dengan konteks ini, maksudnya itu seperti
kita ingin membuat aplikasi, contohnya seperti Trade. Nah, itu nanti ada kategorinya. Kategori dari untuk usia 6 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun yang akan memakai aplikasi kita yang kita desain ini. Nah, tentunya pasti orang programmer nanti akan menyesuaikan dengan desain kita. Yang ketiga, memiliki fungsi yang responsif. Desain UI dan UX harus responsif dan mudah digunakan dalam segala ukuran layar dan perangkat yang ada. Maksud dari memiliki fungsi yang responsif ini, itu baik di HP maupun di laptop atau di PC, itu tampilan antarmuka itu sesuai, nggak ada bug sekalipun atau ikon-ikon atau font yang lenceng keluar dari desain. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh desain UX yang mengesankan. Satu, yaitu UI UX untuk aplikasi mobile. Ini merupakan menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Seperti dari tampilan awal dan tampilan desainernya. Terus yang kedua itu UI UX untuk desain web. Pada tampilan desain web ini menampilkan tampilan yang bersih dengan navigasi yang mudah dan praktis. Contoh ini lagi kayak tema dalam trader lah. Terus itu ada UI UX untuk game. Contoh kita pada malam hari ini merupakan desain dari suatu game yang menawarkan pengalaman yang mengesankan dan interaktif dalam bermain game pada berbagai jenis perangkat gaming. Nah, icon UI UX dalam Figma. Sebenarnya icon UI UX dalam Figma nanti ada disampaikan, nanti kita masuk ke dalam desain yang diterangkan oleh Sapik maupun saya pribadi. Itu nanti kita mengetahui beberapa icon-icon yang penting saja, baik dari pen tools, shape tools maupun yang lainnya. Desain basic UI dan UX. Yang pertama itu pilih warna ini yang sesuai. Seperti yang Sapik bilang sebelumnya, maksud dari pilihan warna yang sesuai ini, kita harus menentukan warna tampilan awalnya dulu. Contohnya kayak background. Nah, backgroundnya ini harus imbang dengan icon-icon yang lain. Maksudnya bukan untuk memilih warna, contoh kayak warna hitam, kita masuk semua. Contohnya kayak warna merah dicocokkan dengan warna kuning. Nah, itu kan nggak masuk, terlalu terang. Kalau digabungkan dengan merah dengan hitam, nah itu bisa. Yang kedua, font yang mudah dibaca. Pemilihan font yang mudah dibaca dapat membantu meningkatkan kepuasan pengguna. Kategori ini, misalnya kita ingin membuat sebuah tombol. Tombol ini kita gunakan dengan font tulisan kaligrafi. Nah, end user itu tidak cocok tuh. Jadi bagaimanapun kita harus bisa menyesuaikan font yang mudah dibaca oleh pengguna. Yang ketiga, desain yang responsif. Desain UI dan UX yang selalu responsif dan mudah digunakan pada berbagai macam perangkatnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, desain yang responsif ini merupakan desain yang baik antara HP, smartphone, laptop maupun PC. Sketch, selanjutnya materi tentang Sketch Academy dan prototyping. Sketch ini merupakan satu platform untuk semua kebutuhan desain. Sketch Academy menyediakan informasi sumber daya untuk membuat desain UX yang elegan, menarik, dan profesional. Prototyping menggunakan Figma, yaitu menggunakan Adobe XD, InVision, Marvel, dan Figma adalah beberapa alat yang dapat digunakan untuk membuat prototype UI dan UX dalam waktu singkat. Jadi teman-teman, kalau untuk mau belajar membuat UI UX, itu lebih disarankan menggunakan Figma karena tools-tools yang ada di sana di dalam software tersebut itu udah tersedia
untuk kita sebagai seorang pelajar lah. Nah, sekian dan terima kasih. Dari saya sendiri, apabila ada kesalahan omongan maupun kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Syafal atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya akan diadakan sesi tanya jawab pada kawan-kawan semua. Jika ada pertanyaan mengenai materi tadi yang disampaikan oleh Bang Syafal dan Bang Syafiq, silakan ditanyakan. Apakah ada pertanyaan? Kawan-kawan, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan bertanya sendiri selaku moderator. Baiklah, izin bertanya ya Bang Syafiq, Bang Syafal. Ya, Bang Tegar. Untuk kita sebagai amatir, tools apa saja yang perlu kita ketahui dalam mendesain sebuah, entah itu web, entah itu desain mobile, segala macam. Nah, kira-kira seperti itu Bang. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bang Tegar. Jadi menurut aku yang sampai sekarang yang nyaman dan user friendly untuk awam seperti kita semua ini, aku sarankan Figma. Karena dari interface-nya itu lebih gampang dipelajari, itu nggak makan waktu yang banyak, dan kita menemukan banyak-banyak fitur di dalamnya, termasuk juga Figma ini merupakan software web-based yang menambahkan fitur pada Figma Community yang bisa mempublish karya seni dari UI UX-nya para pengguna. Itu menurut aku, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Syafiq atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Mungkin selanjutnya kawan-kawan, apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan ditanyakan. Izin Bang, sedikit ngasih info bagi teman-teman yang sudah ngebet kali pengen nengok desain, cara membuat desain di Figma. Itu kita mulai di pertemuan besok aja ya. Maaf kali nih. Pada pertemuan kali ini kita materi tentang basic UI dan UX saja. Terima kasih. Oke, baik Bang Syafal. Jadi materi hari ini cukup sekian ya? Iya Pak, moderator. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan semuanya yang telah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga materi yang disampaikan tadi oleh Bang Syafal dan Bang Syafiq bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.